Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai cara mengatur sesi pelaksanaan ANBK tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai cara menyeting sesi untuk pelaksanaan ANBK tahun 2022, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu Proktor, dan Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak, Ibu Guru yang saat ini akan melakukan persiapan gladi bersih untuk pelaksanaan ANBK tahun 2022. Jika Bapak Ibu lihat pada laman anbk.kemdikbud.go.id khususnya pada bagian dashboard, disebutkan bahwasanya untuk gladi bersih jenjang SMA, SMK, SMA, LB, dan paket C itu perlu memperhatikan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh proktor ataupun operator. Di sini yang pertama yaitu memperbarui data infrastruktur proktor utama dan teknisi, memilih status dan moda pelaksanaan, mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor, mengatur peserta ke ID proktor ruang sesuai dengan gelombang dan sesinya. Nah, berikut dijelaskan bahwasanya untuk tanggal penting pelaksanaan gladi bersih yaitu maksimal untuk pemutahiran data, di mana Bapak Ibu Proktor ataupun operator akan memilih status pelaksanaan baik yang moda daring ataupun semi online. Yang kedua, pada tanggal 20-21 Agustus pelaksanaan sinkronisasi gladi bersih, dan pada tanggal 22-25 Agustus pelaksanaan gladi bersih. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya pelaksanaan gladi bersih ini merupakan ketentuan akhir untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen nasional yang utama, di mana gladi bersih ini akan diikuti oleh proktor, teknisi, dan siswa. Untuk VHD bisa Bapak Ibu nanti cek pada laman anbk.kemdikbud.go.id guna pelaksanaan gladi bersih. Nah, bagaimana cara melakukan perubahan atau menyeting sesuai dengan informasi yang ada di dashboard anbk.kemdikbud.go.id. Di sini yang pertama saya akan menunjukkan untuk pelaksanaan, di mana untuk ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu dilaksanakan selama 2 hari, di mana masing-masing hari itu terdiri dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Bapak Ibu Proktor atau Bapak Ibu Operator ini silahkan disesuaikan dengan komputer yang ada di sekolah Bapak Ibu. Bisa menggunakan 2 sesi, 3 sesi, atau 1 sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu 7.30 sampai 9.40, sesi yang kedua 10.40 sampai 12.50, dan sesi yang ketiga 14.20 sampai 16.30 untuk hari pertama. Hari yang kedua juga sama pelaksanaannya. Nah, untuk jenis asesmen yang akan dilakukan pada hari pertama yaitu latihan 10 menit, mengukur literasi membaca 90 menit, dan survei karakter 30 menit. Sedangkan untuk hari kedua yaitu latihan 10 menit, numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar yaitu 30 menit. Berikut penjelasan mengenai sesi, jenis asesmen, dan waktu untuk masing-masing sesi baik hari pertama dan hari kedua. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah mengetahui masing-masing sesinya, kita mau mencoba mengatur berdasarkan apa yang disampaikan pada dashboard anbk.kemdikbud.go.id. Yang pertama, Bapak Ibu masuk di menu data sekolah. Ya, di sini masuk di menu sekolah. Di sini silahkan ditulis bagian identitas, teknis, sampai dengan infrastruktur. Di sini silahkan diisi ya, teman-teman. Karena berdasarkan informasi per tanggal 17 Agustus maksimal, ini sudah tidak bisa lagi diubah. Dan data ini yang dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan gladi bersih ataupun asesmen nasional yang sesungguhnya nanti. Nah, di sini kita klik data sekolah. Silakan pilih saja status pelaksanaan sama moda pelaksanaan. Status pelaksanaan ada 2, mandiri atau menumpang. Moda pelaksanaan yaitu online ataupun semi online. Ya, Bapak Ibu. Terus yang kedua, di sini ada tim teknis. Silahkan nanti disesuaikan proktornya siapa, teknisinya siapa. Dan yang ketiga ini pada bagian infrastruktur, silahkan diisi ya Bapak Ibu pada bagian jenis komputer proktor, jenis kepemilikannya, jumlah kliennya, jumlah klien bukan milik, jumlah switch atau hub,
jumlah akses point, sumber listrik, daya, dan bandwidth. Nah, ini silahkan diisi. Kalau sudah diisi secara keseluruhan, nanti klik saja simpan. Karena yang saya tunjukkan ini kurang lebih pendataan untuk sumber daya di tempat saya ini kurang lebih demikian. Jadi tidak perlu saya ganti. Nanti Bapak Ibu kalau mau ganti, ganti saja sesuai dengan kondisi real Bapak Ibu semuanya. Terus yang selanjutnya kita mencari penjelasan daripada dashboard anbk.kemdikbud.go.id. Kita diminta untuk cek infrastruktur, proktor utama dan teknisi, memilih status dan moda pelaksanaan sudah, mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Kalau sudah masuk di data sekolah, selanjutnya kita pilih yang asesmen nasional, kita pilih yang komputer dan proktor. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, inilah ada tombol tambah, edit maupun hapus. Sesuai dengan maklumat yang ada pada bagian dashboard, untuk editing ini sampai dengan 17 Agustus. Bagi teman-teman SMK sederajat yang melewati tanggal tersebut, maka tidak bisa menambah lagi, ya. Tidak bisa menambah lagi untuk ininya Bapak Ibu ya, untuk servernya. Di sini kan ada ID proktor, nama sekolah, jumlah klien, digunakan untuk password dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, di sini ada ID proktor, silahkan tambahkan saja Bapak Ibu kalau ingin menambahkan jumlah kliennya berapa, digunakan untuk apa. Ini silahkan dipilih saja. Kalau sudah nanti klik simpan, nanti akan tersimpan di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan. Misalkan tadi di infrastruktur saya sebutkan server saya ada 3, maka ya saya inputkan 3. Terus yang kedua di sini ada kliennya, jumlah kliennya berapa. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kalau di tempat saya, karena memang jenjang SMK, maka jumlah pesertanya 45. 45 plus 5 cadangan berarti 50. 50 bagi 3, kurang lebih sekitar 15-an orang. Nah, di sini saya hitung 20-20 saja ya jumlah kliennya untuk masing-masing server. Nah, selanjutnya di sini ada laboratoriumnya, laboratorium berapa. Untuk server 1 di laboratorium 1 ini silakan disimpan. Misalkan di sini ada perubahan. Untuk server 2 ini saya mau letakkan di laboratorium 1 juga. Ini silakan ditulis ya, klik simpan. Terus yang selanjutnya di sini ada server yang ketiga, kita mau masukkan kemana? Laboratorium 3 misalnya, kita klik simpan. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, kalau sudah masuk di komputer dan proktor, selanjutnya kita masuk di pengaturan sesi. Pengaturan sesi ini berdasarkan data siswa ya, dimana data siswa kita ialah sejumlah 50 dari sampelnya 45 dan cadangannya 5 sehingga 50. Nah, data ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari biodata siswa. Di sini masih ada nih simbol ambil data dari bioasesmen nasional. Ya, karena memang saat ini masih dibuka. Nanti ketika tidak dibuka, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengklik ambil data dari bioasesmen. Apakah Anda yakin? Ya. Nanti otomatis akan masuk di sini. Ya, ambil data dari bio. Kalau sudah, kita cek kembali lagi di bagian asesmen, kita pilih yang pengaturan sesi. Nah, untuk pengaturan sesi ini berdasarkan buku saku tadi yang saya jelaskan. Sesinya ada 1, 2, 3. Jenis asesmennya sudah ada, waktu pelaksananya juga ada. Nah, di sini yang pertama kita contohkan, misalkan kita mapping si Adi Susanto ini masuk di laboratorium 1 ya. Laboratorium 1 untuk gelombang 1 masuk sesi keberapa? Hari pertama. Hari pertama masuk sesi ke-1. Hari kedua masuk sesi ke-1. Misalkan seperti itu. Terus yang kedua Afrizal Mustaqim ini masuk ke sesi berapa? Laboratorium berapa? Masih laboratorium 1, masih server 1 ya teman-teman. Terus gelombangnya gelombang 1, kita pilih sesi 1, sesi 1. Yang kedua, oke, masih laboratorium 1, server 1, gelombang 1,
Sesinya sesi berapa? Misal sesi 1. Sesi 1. Ya, karena tadi kan jumlahnya 50 plus cadangan 45, kita mapping 15 untuk server 1 lab 1, 15 untuk server 2 lab 1, kita gitu ya, baik hari pertama maupun hari kedua. Oke. Yang selanjutnya masih sama. Sesi 1, sesi 1 sampai urutan ke-15. Oke. Ini hanya sebagai contoh, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, karena ini saya mapping mengingat lab 2 kami sedang ada perbaikan rehab, maka kita alihkan di satu lab mau kita setting 2 server. Jadi seperti ini gambarannya. Oke, sebentar, kita masuk di masih server 1. Server 1 ini karena memang labnya besar juga dan kliennya banyak, maka kita mapping langsung 15 sekaligus. Oke, ini masih 10. Oke. Kembang 1, hari ke-1. Oke. Bapak Ibu juga bisa seperti ini ya. Ini sesuaikan saja kondisi sekolah Bapak Ibu. Nanti yang akan kami jadikan 2 sesi sampai 3 sesi itu yang lab 3. Oke, nah di nomor 15 itu lab 1 sesi 1 dan server ke-1. Sekarang lab 1 server kedua gelombang pertama ya, sesi pertama juga ya. Oke, kita masukkan. Gini caranya ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa mencontohkan secara keseluruhan, tapi gambarannya seperti ini. Kalau sudah, klik saja simpan. Nanti data akan tersimpan secara otomatis ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu cek pada bagian cek kelengkapan data, nah di sini nanti akan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lihat. Yang sudah kita mapping di sini akan berwarna hijau statusnya, sedangkan yang belum di mapping sesi akan berwarna merah atau centang, silang merah maksud saya. Gitu ya. Terus nanti di sini akan ada komputer proktor, ada cetak kartu login. Ini sesuai dengan penjelasan saya di video sebelumnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, berdasarkan pengumuman pada dashboard anbk.kemdikbud.go.id, silahkan untuk jenjang SMA, SMK, SMA, ALP pakai C sederajat melakukan pengaturan baik infrastruktur, proktor utama teknisi, moda pelaksanaan, sesi, dan gelombangnya. Karena memang yang kita pilih saat ini sampai dengan tanggal 17 Agustus ini merupakan dasar di mana nanti kita akan melakukan asesmen nasional yang utama. Jadi seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.